Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Jumpa lagi dengan perkuliahan kita kali ini dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dengan saya Bambang Trisno MPD. Sebelum kita lanjut kepada materi yang akan kita bahas hari ini, Ananda ada sebuah pertanyaan. Bagaimana misalnya jika Indonesia ini tanpa ada Pancasila? Iya, jawaban Anda semua itu benar. Indonesia tanpa Pancasila ini maka Indonesia ini akan kehilangan jati dirinya. Benar? Indonesia tanpa Pancasila maka Indonesia akan kehilangan identitas bangsanya. Betul. Indonesia tanpa Pancasila maka Indonesia akan kehilangan dasar berdirinya negara ini. Indonesia akan hancur, akan kehilangan sistem filsafahnya dan segala macam. Semua jawaban Ananda itu benar. Nah, inilah yang akan kita bahas ke depan atau beberapa jam ke depan Anda semua. Ya, kita lihat judul yang akan kita bahas itu adalah esensi dan urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Oke, yang harus Anda pahami setelah ini adalah Anda semua mampu menjelaskan konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu, esensinya dan urgensinya di perguruan tinggi. Bahan kajian kita adalah konsep dasar, urgensi, alasan diperlukannya, sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila, dan kewarganegaraan. Inilah tujuan yang akan kita capai nantinya, saudara. Ya, kita lihat peta yang akan kita lalui dalam mempelajari ataupun memahami materi kali ini. Anda harus melewati beberapa tahap, ya, Anda semua, untuk sampai pada tahap terakhir yang kita sebut evaluasi. Silahkan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan pembelajaran kita kali ini dan kita beroleh ilmu di dalamnya. Baik, kita mulai dari sini. Kita klik play ya, Nanda. Pertama kita akan membahas tentang esensi Pancasila. Saudara, tentu istilah atau kata esensi ini sudah sering Anda dengarkan, ya toh? Sudah pernah Anda dengarkan dan bahkan Anda gunakan dalam bahasa Anda sehari-hari. Nah, sekarang kita ketemu lagi dengan kata esensi itu. Sebetulnya apa itu esensi? Nah, pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan gampang untuk Anda jawab. Esensi itu adalah intinya, ya, hakikatnya, pada dasarnya. Misalnya seperti ini, orang bertanya, apa esensi daripada Tuhan? Maka pertanyaan itu sebetulnya mendalam ke sini. Apa hakikat Tuhan itu? Maka untuk memahami hakikat Tuhan, kita akan memikirkan sifat-sifat Tuhan, ya kan? Tuhan itu tidak bisa dilihat ya oleh kita, suaranya tidak bisa kita dengar, wujudnya tidak seperti makhluk. Dari mana kita peroleh itu? Di dalam dalil Al-Qur'an. Ya. Begitu juga dengan esensi Pancasila. Pertanyaannya, apa itu esensi Pancasila? Ya berarti kita sedang membicarakan hakikat dari Pancasila itu. Maka hakikat Pancasila itu apa sebetulnya? Nah, kita lihat di sini Ananda semua. Esensi Pancasila atau hakikat dari Pancasila itu sebetulnya adalah kita sedang membicarakan tentang manusia, hakikat manusia. Manusia yang mana? Karena manusia ini kan banyak. Ada manusia di negara ini, ada di negara luar sana. Dan untuk menjawab pertanyaan esensi Pancasila itu ya berarti kita sedang membicarakan manusia yang ada di dalam negara Indonesia ini. Artinya, esensi Pancasila itu hakikatnya kita sedang membicarakan manusia Indonesia. Kita tidak sedang membicarakan manusia-manusia di luar Indonesia. Kita tidak sedang membicarakan manusia Amerika. Kita tidak sedang membicarakan manusia Inggris, manusia Prancis, Malaysia, Thailand, Singapura, dan segala macam. Pancasila, kita hanya membicarakan tentang manusia Indonesia. Pertanyaan berikutnya, esensi Pancasila ini. Lalu bagaimana hakikat manusia Indonesia itu? Anda lihat di layar ini. Yang pertama, hakikat dari manusia Indonesia itu adalah
manusia Indonesia itu dari dulu sampai sekarang atau bahkan sampai kapanpun itu meyakini betul adanya Tuhan di dalam diri mereka. Manusia Indonesia itu menyandarkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Mereka meyakini adanya kekuatan yang lebih kuat dan berkuasa di atas dirinya. Itulah hakikat atau esensi manusia Indonesia. Maka pertanyaannya, bagaimana Pak kalau misalnya ada orang Indonesia, lalu di dalam dirinya tidak ada nilai-nilai ketuhanan atau tidak percaya kepada Tuhan yang kita sebut hari ini dengan agnostik atau ateis? Maka Anda bisa jawab, orang itu bukan orang Indonesia. Loh, KTP-nya Indonesia Pak, sama seperti Islam. Islam ketika mereka mengaku Islam, lalu mereka tidak sholat, apakah mereka masih Islam? Hadis Rasulullah bilang, yang membedakan umat Islam atau orang Islam itu dengan kafir adalah sholatnya. Orang Islam itu sholat. Maka kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi tidak sholat, apa bedanya dia dengan orang yang non-Islam? Sama seperti itu. Ketika ada orang yang mengaku Indonesia tapi tidak bertuhan, tidak meyakini adanya Tuhan, tidak beragama, maka dia bukan orang Indonesia. Itu yang kita pahami yang pertama. Hakikat yang kedua manusia Indonesia itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang kita sebut dengan berkemanusiaan. Bahwa manusia-manusia Indonesia itu secara otentik mereka selalu memanusiakan dirinya. Ya. Jadi kita orang Indonesia itu memang terbiasa untuk memanusiakan. Apa yang kita manusiakan, diri kita manusiakan. Orang lain kita manusiakan. Bahkan hewan, tumbuhan, makhluk mati pun kita manusiakan. Contohnya orang Indonesia asli itu orang yang sangat merawat hewan peliharaannya. Orang yang Indonesia asli itu orang yang sangat merawat benda-benda miliknya. Dijaga, dirawat. Itu bukti bahwa orang Indonesia itu secara otentik memang selalu memanusiakan dirinya dalam hubungannya dengan dunia, sesama manusia dan Tuhan, dan bahkan dengan makhluk yang lain. Manusia Indonesia itu juga tidak suka melihat sesamanya menderita. Tidak suka melihat sesamanya kelaparan dalam keadaan yang menyedihkan dan sebagainya. Itu hakikat orang Indonesia. Yang ketiga, bagaimana hakikat orang Indonesia itu? Manusia yang disebut dengan manusia Pancasila itu adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Selalu ingin bersatu. Manusia Indonesia itu suka tolong-menolong. Manusia Indonesia itu suka bahu-membahu. Manusia Indonesia itu dari dulu, sekarang sampai kapanpun selalu kompak dalam hal apapun. Yang keempat, esensi Pancasila, esensi manusia Indonesia itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang kita sebut dengan musyawarah. Manusia yang melihat dirinya sendiri itu bersama-sama dengan orang lain, ya, sesama dipandang sebagai satu keluarga. Musyawarah itu kita lakukan untuk mencapai mufakat yang menjadi prinsip utama dalam mengatasi perbedaan pendapat. Ini orang Indonesia. Orangnya tidak egois. Selalu ketika mau memutuskan suatu perkara, selalu melibatkan orang lain. Ya. Yang kelima, ya, bagaimana hakikat esensi manusia Indonesia yang kita sebut manusia Pancasila itu adalah manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita memahami bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka di sanalah kita disebut manusia Indonesia yang paham makna maksud dari keadilan itu. Tidak hanya mengartikan keadilan itu sama rata, sama berat, sama panjang, tidak berat sebelah. Tidak hanya sebatas itu. Tapi kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini adalah definisi keadilan yang dalam. Dan demikianlah orang Indonesia. Ya, orang Indonesia demikian. Contoh kecilnya saja ya, Ananda. Bisa kita lihat penerapannya dalam kehidupan. Ketika ada sebuah keluarga, ya, di dalamnya ada bapak, ibu, dan 2 orang anak. Lalu 2 orang anak ini tentu dari segi usia mereka berbeda. Ada yang SD, ada yang kuliah.
Maka ketika orang tuanya ini memberikan jajan, apakah sama jajannya? Tidak. Ini kebiasaan orang Indonesia. Ketika dia masih SD dikasih jajan 5.000, kakaknya yang sudah kuliah dikasih jajan 20.000 sehari. Kalau kita lihat dari segi makna sama berat tidak berat sebelah, nah itu sangat tidak adil. Karena yang satu dikasih 5.000, yang satu lagi dikasih 20.000. Nah, tapi makna dari keadilan sesungguhnya itu adalah memberikan sesuatu itu pada tempatnya atau sesuai dengan kebutuhannya. Itulah orang Indonesia. 5 hakikat dasar orang Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita kembali ke peta ini. Selanjutnya kita memahami esensi dari pendidikan kewarganegaraan. Di layar ini ada 3 untuk memahami esensi pendidikan kewarganegaraan itu. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Secara terminologis, pendidikan itu berintikan demokratis, ya, demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Dari segi yuridis, esensi dari pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Kalau kita pahami secara etimologis itu terdiri dari 2 kata, pendidikan dan kewarganegaraan, yang mana kita memahami pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar kita, ya, dan terencana dalam suatu ruang memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita ini, dan muaranya adalah kita menjadi warga negara yang berakhlak mulia. Dan kewarganegaraan itu sendiri itu berbicara tentang warga dan negara, hubungan timbal balik antara warga dan negara. Di sana berbicara tentang hak dan kewajiban. Ada hak negara yang merupakan kewajiban kita. Demikian juga ada hak kita yang menjadi kewajiban negara. Jadi itulah yang kita bahas pada esensi pendidikan kewarganegaraan itu. Oke, kita kembali ke peta. Kita lanjut. Ya, pada peta selanjutnya kita akan memahami tentang urgensi pendidikan Pancasila. Apa urgensinya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu? Di layar seperti yang Ananda lihat, itu yang pertama adalah masalah terorisme. Kedua, masalah korupsi. Yang ketiga, masalah perpajakan. Yang keempat, dekadensi moral. Yang kelima, masalah lingkungan. Yang keenam, disintegrasi bangsa. Dan yang ketujuh adalah masalah penegakan hukum. Kita coba bahas satu persatu, Ananda. Masalah yang pertama, masalah terorisme. Terorisme ini sebetulnya adalah persoalan klasik yang dari dulu, sekarang, dan bahkan mungkin sampai ke depannya, selagi Indonesia ini masih ada, maka masalah teroris ini akan selalu ada. Persoalannya adalah, apakah terorisme ini tidak bisa hilang? Mungkin, ya ini dalam sudut pandang kita ini ya, mungkin terorisme ini tidak akan bisa kita hilangkan. Namun bisa kita kurangi. Ya, karena sama seperti pertanyaannya, apakah kejahatan itu bisa kita hilangkan? Pertanyaannya tentu saja tidak bisa. Ya, selagi masih ada dunia, masih ada orang, maka di sana akan ada pula kejahatan. Seperti itu juga pertanyaan, apakah terorisme itu akan hilang di Indonesia? Tidak akan pernah hilang, tapi bisa kita hilangkan. Inilah urgensi pendidikan Pancasila. Dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita diharapkan untuk bisa mengurangi atau menjadi agen dalam mengurangi masalah terorisme ini. Apalagi kita yang berada di
kampus universitas Islam, ya, di pundak kita ini ditopangkan oleh masyarakat untuk membantu, ya, masyarakat menghilangkan masalah atau mengurangi masalah terorisme ini. Terorisme itu sendiri yang kita pahami adalah mengancam kehidupan orang banyak, ya. Tidak hanya membom, tapi juga kejahatan-kejahatan genosida lainnya itu merupakan terorisme yang dilakukan secara massal, ya. Dan yang paling banyak terjadi itu memang adalah terorisme di bidang agama atau pemboman. Dan itu dituduhkan adalah orang Islam. Tapi pertanyaannya, apakah betul orang Islam yang melakukan itu? Maka kita orang yang mempelajari tentang terorisme itu sendiri, dan orang yang mempelajari tentang Islam, memahami ayat-ayat Al-Quran, bisa menjawab itu bukan orang Islam. Tapi KTP-nya KTP Islam. KTP-nya Islam, tapi pemahaman mereka terhadap Islam tidak ada. Ya, itu adalah orang-orang yang ekstrim, orang yang radikal, yang kita sebut orang yang intoleran atau tidak moderat. Ya, orang Islam yang sebetul-betulnya Islam pasti sangat memahami ayat Al-Quran. Di dalam Islam, di dalam ayat Al-Quran, manusia itu dilarang untuk membunuh manusia yang lain tanpa sebab. Tidak boleh membunuh orang tanpa sebab. Kemudian yang kedua, urgensi pendidikan PPKN itu adalah masalah korupsi. Sama halnya dengan teroris. Ini hal yang tidak bisa kita hilangkan, tapi insya Allah bisa kita kurangi, terutama melalui pendidikan ini. Ya, saya berikan pendidikan ini kepada Anda hari ini, Anda semua, dan besok Anda akan menjadi orang-orang yang sukses di bidang pemerintahan mungkin, atau menjadi pejabat di mana. Maka ingat betul bahwa korupsi itu adalah perbuatan yang amoral, perbuatan yang merugikan negara, perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tahu betul, tahu persis bagaimana kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi. Nah, ketika nanti Anda menjadi orang hebat, maka ingat betul korupsi itu merugikan orang, maka jangan coba-coba sekali untuk korupsi. Tapi kan ini lucunya adalah hari ini dia mengatakan tidak korupsi, tapi beberapa tahun ke depan atau ketika mereka sudah menjabat, ini kan susah. Ketika berhadapan dengan uang, yang hari ini Anda mau tidak korupsi? Tidak mau. Tapi ketika berhadapan dengan uang, hilang niat baiknya untuk tidak korupsi itu. Maka ingat betul, korupsi itu merugikan negara, merugikan rakyat, mengambil hak-hak orang lain. Itu ingat ketika sudah sukses nanti Anda. Yang ketiga adalah masalah perpajakan. Ya. Perpajakan ini juga menjadi persoalan penting di negara kita. Apalagi hari ini isu-isu muncul bahwa masyarakat ini sudah tidak mau lagi bayar pajak. Ditanya kenapa tidak mau bayar pajak, hanya karena persoalannya adalah adanya orang-orang yang korupsi dana pajak itu. Nah, ini kan menjadi salah, konklusinya jadi salah, kesimpulannya jadi salah. Pelaku korupsi itu bukan mayoritas, ya. Kita masih bisa lihat bahwa orang-orang yang ada di pemerintahan itu, ya, orang-orang yang ada di masih sangat banyak yang baik, ya, yang menggunakan dana pajak itu yang betul-betul sesuai alokasinya. Tapi masyarakat kita ini terbiasa menuduh pemerintah. Pemerintah ini tidak amanah. Pemerintah ini hanya memakan uang rakyat. Pemerintah ini hanya digaji oleh rakyat. Pajak itu hanya digunakan untuk mereka. Ini yang salah. Ya, pelakunya hanya beberapa orang, yang dituduh adalah pemerintahnya. Maka sekarang muncul isu tidak usah bayar pajak karena hanya memperkaya orang-orang yang duduk di pemerintahan. Ini salah. Karena alokasi pajak itu sendiri sebetulnya adalah dikembalikan kepada kita. Konsep pajak itu sama seperti ya zakat, ya, dari rakyat itu sendiri, oleh rakyat itu, dan untuk rakyat itu sendiri. Kemana dana pajak itu nanti dialokasikan? Ya bisa ke pendidikan, ya kan? Bisa kepada kesehatan, pembangunan, dan seluruh aspek pembangunan. Maksudnya aspek pembangunan itu seluruhnya adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial politik, budaya, segala macam.
Nah, makanya ini menjadi urgennya penting untuk dibahas dalam perkuliahan ini. Dekadensi moral sama juga. Bangsa kita hari ini mengalami yang namanya dekadensi moral. Moral kita itu berada di level paling bawah. Berbeda dengan beberapa puluh tahun yang lalu, terutama ketika awal-awal Indonesia ini merdeka. Indonesia ini memiliki moralitas bangsa yang sangat luar biasa, dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Hari ini, ya karena dekadensi moral ini, bangsa Indonesia dipandang juga, tapi dipandang sebelah mata. Ini menjadi PR penting bagi kita, terutama dalam materi perkuliahan ini. Berikutnya yang kelima adalah persoalan masalah lingkungan. Masalah lingkungan mungkin memang hal yang sepele didengar ya, tapi memiliki efek yang sangat luar biasa kalau kita tidak memperhatikan lingkungan ini. Karena yang pertama, kita sebagai manusia hidup bersama lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, apakah Anda sudah bersahabat dengan lingkungan? Tapi faktanya hari ini kita lihat lingkungan tidak baik-baik saja, Ananda semua. Faktanya, kejadian-kejadian alam ini, fenomena-fenomena alam, ya, musibah-musibah yang terjadi hari ini banyak muncul di lingkungan kita karena apa? Karena ulah tangan manusia itu sendiri. Maka ingat, masalah lingkungan itu adalah masalah kita semua. Yang paling penting yang harus kita lakukan hari ini untuk menjaga lingkungan itu adalah pertama, mulai dari diri kita sendiri. Mungkin menjaga kebersihan diri kita, rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, buanglah sampah pada tempatnya. Ini yang paling gampang. Kemudian disintegrasi bangsa. Lagi-lagi ini menjadi persoalan penting untuk kita kaji, kita bahas. Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, bangsa yang plural, bangsa yang banyak agamanya, banyak budayanya, multikultural, multi etnis dan segala macam. Dan itu punya potensi yang sangat besar juga untuk terjadinya perpecahan. Nah, dan perpecahan ini juga kita bisa perhatikan dari dulu juga sudah selalu ada, ya, perpecahan antar agama, perpecahan antar budaya, perpecahan antar wilayah, dan alhamdulillah dengan adanya Pancasila masih kita jaga. Nah, ini menjadi penting untuk kita bahas. Yang terakhir adalah masalah penegakan hukum. Ini juga masih menjadi persoalan penting di negara kita ini. Apalagi ada istilah yang muncul, hukum di Indonesia ini runcing ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini juga mohon hati-hati dengan istilah itu. Ya, jangan terlalu mudah dan percaya dengan bunyi-bunyi atau narasi-narasi berita yang mengatakan hukum di Indonesia ini tidak adil. Perhatikan kasusnya apa. Ya, misal salah satu contoh kasus ya yang terjadi pada tahun 2022, ada seorang pembantu mencuri motor majikannya. Lalu dilaporkan pembantu itu oleh majikannya. Pas ketika ada di sidang pengadilan, ditanya sama hakim, kenapa Anda mencuri motor majikan Anda ini? Jawab pembantu itu adalah, karena saya tidak punya uang, sementara ibu saya, orang tua saya sakit. Terpaksa saya mencuri motor majikan saya untuk mengobati orang tua saya yang sedang sakit. Mendengarkan pengakuannya itu, tersentuh hati majikannya, lalu apa kata majikannya? Kalau begitu alasannya Pak Hakim, maka saya maafkan. Itu istilah hukumnya adalah restoratif justice. Nah, yang keluar di media sosial adalah maling motor dibebaskan. Nah, sehingga muncullah ya spekulasi-spekulasi, ini pasti orang berduit nih, ada uang ini yang berbicara, sehingga hukum itu bisa dibeli. Nah, ini mohon hati-hati. Meskipun memang ada hukum itu diperjualbelikan oleh oknum, yang kita sebut dengan oknum. Sama seperti masalah teroris, itu adalah oknum. Korupsi itu juga oknum, karena tidak semua orang yang korupsi, oknum. Pajak gitu juga, sampai kepada penegakan hukum. Nah, baik saudara semuanya, mungkin pada pertemuan kali ini demikian saja dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah ini Anda membuat refleksi.